Baik ya, pada hari ini kita akan mempelajari asas dan prinsip pengelolaan keuangan negara. Dalam hal ini sebenarnya asas keuangan negara ini sendiri adalah dalam rangka untuk terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan suatu negara ini sendiri. Jadi pengelolaan keuangan negara itu ya diselenggarakan secara dalam hal ini harus profesional, terbuka, dan serta bertanggung jawab ya. Adapun dalam hal ini ya, asas-asas umum pengelolaan keuangan negara ini ya, ini asas kalau dari sebelumnya itu ada asas tahunan, universalitas, kesatuan, spesialitas. Kalau asas barunya ini ya, best practice-nya ini akuntabilitas berorientasi hasil ya, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam PKN, pemeriksaan keuangan negara oleh pengawas yang bebas dan mandiri. Nah, asas-asas umum ini ya. Yang pertama yang lama dikenali tadi itu yang saya sebutkan, ada asas tahunan, asas universitas, kesatuan spesialis. Namun dalam hal ini ya adanya asas-asas baru ya sebagai pencerminan baik praktis dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi bisa saudara lihat di dalam PowerPoint ya. Dalam hal ini sudah dipaparkan sebelumnya. Itu karena ada penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, tujuan penetapan asas pengelolaan keuangan negara ini sebenarnya jelas ya, untuk mendukung tadi ya good governance dalam penyelenggaraan negara. Yang dalam hal ini tentu akan menjadi sebuah acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara. Dalam hal ini juga menjamin terselenggaranya suatu prinsip-prinsip pemerintahan daerah sesuai dengan Bab 4 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah ini sendiri. Udah tahu kan apa desentralisasi kan? Karena materi sebelumnya pun udah dipelajari ya, desentralisasi. Tapi bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan desentralisasi dulu, terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan desentralisasi. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Tapi tadi sudah diketahui desentralisasi itu apa. Atau harus saya tanya siapa namanya, bisa jelaskan? Maulidah Hanidaulai, yang dimaksud dengan desentralisasi apa Maulidah? Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ya. Ada yang bisa melengkapi dari apa ini? Dari penjelasan teman kalian tadi? Izin Pak. Ya, silahkan. Untuk asas desentralisasi sendiri atau asas yang menjadi bagian daripada otonomi daerah, yaitu bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah tersebut dapat mengatur sendiri urusan rumah tangganya. Jadi ada urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya sendiri. Maka dalam hal ini ketika telah diberikan kewenangan ke pemerintah daerah, urusan yang telah dipegang oleh pemerintah daerah itu menjadi efektif dan efisien, begitu Pak. Baik ya, itu jelas ya yang ditegaskan oleh Teguh Kurniawan tadi ya. Jadi dalam satu daerah itu ada dalam hal ini diberikan kewenangan untuk pemerintah daerah itu dapat mengurus rumah tangganya masing-masing. Begitulah dalam pengertian secara sederhana mungkinnya seperti itu.
Jadi ini sesuai ya, asas-asas pengelolaan keuangan negara ini menjamin ya untuk prinsip-prinsip pemerintahan ini, baik memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi. Kenapa begitu? Karena dalam asas-asas pengelolaan keuangan negara ini nanti dilihatkan bagaimana pertanggungjawabannya, bagaimana dalam hal ini untuk suatu keadilan, nanti itu proporsionalitas tidak dia proporsional nggak dia dalam hal ini melaksanakan kinerjanya dan lain hal sebagainya. Nanti akan itu kita bahas per masing-masing asas. Nah, kita kepada asas yang lama dulu ya, itu asas tahunan. Ya, asas tahunan ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Ya, pasal 11 ya, angka 1 menjelaskan APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Nah, pasal 4 ya, Undang-Undang 17 tahun 2003, tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu kenapa makanya ada rancangan RAPBN, RAPBD, itu untuk dalam hal ini karena ada prinsip ataupun asas tahunan ya. Dan kedua juga tentu dalam hal ini ya, ketika ada suatu proyek-proyek ya, proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Pemda ataupun pemerintah dalam hal ini pusat ya, itu harus diselesaikan sebelum atau paling terlambat adalah 31 Desember. Ketika dalam hal ini proyek ataupun suatu pekerjaan ya, yang dimana dalam pekerjaan pemerintah yang tadi tidak dapat diselesaikan pada anggaran yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 31 Desember di akhirnya, yang contohnya itu dianggap dibatalkan, maka dibuat lagi, disusun lagi, dirancang lagi ulang seperti itu dalam hal proyek ini. Kalau misalnya dilanjutkan, ini menjadi bisa dalam hal konteksnya menyebabkan kerugian negara yang terjadi. Nah, ini dia karena kita mengalir dalam asas tahunan ini sendiri. Nah, asas universalitas ini merupakan mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran ya. Ini dijelaskan juga pasal 14 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya. Angka 2 itu disebutkan Menteri pimpinan lembaga penyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk Kementerian Negara, lembaga yang dipimpin berdasarkan alokasi anggaran ditetapkan oleh Presiden. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran ya, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, dan rincian kegiatan anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Nah, pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua, dilampirkan rencana kerja dan anggaran badan layanan umum dalam lingkungan Kementerian Negara yang bersangkutan. Nah, ini jelas ya. Ini saya ambil contoh dari beberapa pasal yang dalam hal ini sebenarnya asas universalitas ini ada keharusan ya, setiap transaksi ataupun kegiatan keuangan negara ya, ini harus ditampilkan secara utuh atau dalam dokumen suatu anggaran. Jadi ada rancangannya, ada nanti hasilnya sebagai suatu laporan ya. Tentunya kalau misalnya di desa itu dalam misalnya kita buatkan proyek satu, misalnya kita buat irigasi, nah itu ada rancangannya, berapa dalam hal ini nanti bakal dibutuhkan biaya, sudah dikalkulasikan, dan bagaimana nanti outputnya. Nah, bagaimana spesifikasi sesuai dengan rancangan. Itu makanya terjadi juga kalaupun misalnya ya ada suatu pekerjaan tadi mungkin rinciannya dia memakai semen harus perbandingan yang ini, batunya segini. Nah, pada saat ibaratkan yang terjadi pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam pemerintahnya sendiri ataupun yang di luar dari pemerintahan, pengawasan dimaksud ini,
melihat suatu proyek itu tadi ternyata tidak sesuai dengan spesifikasinya, ini maka dalam hal ini terjadi manipulasi data ataupun tidak sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati. Contohnya itu biasanya pemerintah menganggarkan, lalu dalam hal ini kalau dibuat kerangka acuan kerjanya atau RAB-nya contohnya itu kan sesuai tidak, baru kalau misalnya kita memanggil pihak ketiga ataupun rekanan ataupun kontraktor ataupun dalam hal ini sebagai macamnya, itu tentu dalam hal ini dibuatkan suatu perjanjian kerja sesuai dengan PK-nya, bagaimana ibaratkannya pekerjaan itu dilakukan. Nah itu makanya dalam hal ini yang pertama sebenarnya ada hubungan keperdataan ya, karena itu tadi sesuai nggak spesifikasi rancangan itu dengan PK-nya itu tadi. Begitu ya terhadap asas universalitas. Lalu kita next pada asas kesatuan. Ya ini adalah menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara ataupun daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Nah, jadi pendapatan serta belanjanya ini di negara ataupun daerah ini dijadikan dalam satu dokumen. Artinya, kalaupun misalnya tidak boleh dalam hal ini, contoh ya kan, pendapatan daerah Sumatera Utara kita ambil contoh kan. Nah, pasti karena adanya suatu pendapatan, ada juga lah belanja daerah Sumatera Utara ini, gitu kan. Itu dokumennya itu harus disesuaikan. Bagaimana pendapatan yang didapatkan oleh Pemprov Su contohnya. Nah, itu bagaimana pengeluarannya? Kita harus disesuaikan juga. Dari mana pendapatan anggaran ini? Dari dana APBN contohnya, ada beberapa dari proyek-proyek APBN contohnya yang dalam hal ini APBD dalam hal ini Pemprov Su dalam hal ini yang melaksanakan contoh, ya kan? Nah, ini dilihat ya. Makanya bagaimana juga pengeluarannya. Nah, ini juga hal ini juga yang dalam hal ini harus dilihat dalam satu anggaran, dalam satu dokumen ya. Satu dokumen ya. Jadi ada pendapatan, ada dalam hal ini belanjanya. Begitu juga nanti proyek-proyek itu juga dilihat nanti. Misalnya proyek X kita sebutkan. Proyek PU lah contohnya kita bilang kan yang gampang dicerna ya. Pengerjaan perbaikan jalan hot mix atau ibaratkannya perbaikan jalan ataupun pembuatan jalan aspal contohnya ya kan. Nah, ini tentu dalam hal ini ya kan ada pendapatannya. Pendapatannya dari mana? APBD contohnya dikeluarkan berapa M. Contoh dalam hal ini keluarlah misalnya 2,3 miliar. Bagaimana pengeluarannya? Belanjanya seperti itu. Upah pekerjanya segala macam itu kan ada rinciannya. Itu harus disatukan. Gitu ya. Ini namanya mengalir dengan asas kesatuan. Ada lagi yang dimaksud dengan asas spesialitas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Ini artinya terspesialis, artinya bagian yang paling rinci sekecil apapun itu wajib dicatatkan. Ya. Itu makanya dalam di proyek itu biasa itu contohnya beli contoh kurang misalnya paku ya, beli paku 5.000 saja harus ada bondnya seperti itu. Jadi artinya diwajibkan ya terinci dengan secara jelas untuk peruntukannya. Diuntukkan untuk apa? Kegunaannya untuk apa? Seperti itu. Apakah membuat bermanfaat tidak kepada masyarakat atau kepada rakyat misalnya kepada luas seperti itu. Ini dia yang dimaksud dengan asas spesialitas ini sendiri. Baik, sebelum kita lanjut ya, apakah ada yang kurang dimengerti ataupun kurang dipahami, silahkan saudara lakukan suatu pertanyaan agar bisa saya jelaskan terhadap asas tahunan ya, satuan, spesialitas tadi itu. Apa ada yang kurang jelas? Cukup jelas ya? Kalau cukup jelas saya akan lanjut ya.
Udah berapa orang yang masuk dalam Zoom Komting? Coba. Udah 8 orang nggak on cam ya. Sudah berapa orang yang masuk perkuliahan kita pada hari ini? 64 orang, Pak. 64 ya. Kalau ada yang masuk gak usah diterima lagi ya. Gitu. Ya, karena udah lewat jam 8 ya. Dia langsung di close aja deh ya. George. Coba. Baik ya, kita next ya. Asas akuntabilitas ya, berorientasi pada hasil. Nah, menurut pasal 14 Undang-Undang 17 tahun 2003 ya, dalam rangka penyusunan rancangan APBN ya, baik itu menteri, pimpinan, lembaga selaku pengguna anggaran, pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara, lembaga tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Nah, rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 itu disertai dengan perakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Nah, dalam hal ini adanya anggaran adalah melanjut kepada anggaran berbasis kinerja. Nah, ini jelas dalam hal ini ya, adanya pertanggungjawaban yang berorientasi pada suatu hasil. Ya, dari dalam hal ini kita harus melihat ya, adanya suatu prestasi kerja yang akan dicapai. Artinya apa prestasi kerja yang dicapai? Contohnya seperti ini ya, dianggarkan ya. Kalau ini kan kita ambil dari APBN yang saya biar gampang dicerna, misalnya kita jadi suatu daerah. Dalam daerah dianggarkan untuk daerah ini sekian, misalnya ada 10 miliar ya. Namun pada 31 Desember 2021 nanti 10 itu tidak habis. Artinya ada dana, dalam hal ini silpa namanya dalam pemerintahan ya. Anggaran yang sudah diberikan 10 tadi, sisanya itu namanya silpa. Ya. Ini artinya prestasi kerja dalam pemerintahan 10 itu terlalu banyak. Jadi dalam hal ini ya, rancangan APBN ini sendiri ya, dalam hal ini menteri atau pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran tidak lagi menganggarkan untuk suatu daerah itu 10 karena adanya silpa tadi 8 sajalah, kecuali ya 10 tadi ini kurang karena banyaknya suatu proyek yang dalam hal ini pemerintah daerah ini merencanakan untuk melakukan suatu pembangunan kan begitu. Contoh di desa, contohnya kita ambilkan dianggarkan di desa misalnya 1,2 M untuk desa X ya. Desa X ini memanfaatkan dana 1,2 M itu dengan sebaik-baiknya. Dilihatnya bagaimana perlu adanya dalam hal ini proyek irigasi daerah, terus itu ditengok juga bagaimana di perladangan ya. Oh, di ladang sana itu perlu dilakukan pengerasan, dilakukanlah pembatuan atau segala macam sebelum aspal lah. Hanya ibaratkannya meratakan ya, perlu doser. Jadi agar dalam hal ini rakyat desa, masyarakat desa ya, siapa yang hendak mau berladang ya, artinya yang awalnya dalam hal ini susahnya masuk mobil biasa harus pakai hardtop contohnya, harus pakai gerdang 2 memasuki ladang tersebut. Untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses nanti hasil panen masyarakat ini sendiri, perlu akses jalan contohnya. Jadi masyarakat pun dalam proses pemanenan nanti bisa mengurangi pengeluaran. Apa pengeluarannya? Biasanya kalau misalnya harus pakai hardtop ya kan, sekali 1 guni berapa dia dikira, misalnya tak panen jagung mungkin masyarakat itu kan begitu kan. Tapi karena dia diperbaiki di jalan itu ada hasilnya kan begitu. Hasilnya tadi barakatnya masyarakat tidak perlu lagi dalam hal ini bersusah-susah dan menghemat waktu juga dalam hal ini.
kita memasuki pupuk atau segala macam sudah bisa, mungkin mobil biasa, mobil pickup biasa contohnya yang tidak mesti gerdang 2. Nah ini kan ada hasilnya ya, yang diperuntukkan oleh masyarakat ini tadi, ya kan. Nah jadi dilihat juga doa irigasi, jalan perladangan, baru jalan setapak contohnya, ada ibaratkannya yang tidak memungkinkan dalam hal ini, ada ibaratkannya perladangan tapi jalannya pun cukup memprihatinkan, dibangun dulu lah jalan setapak contohnya. Baru tiap di desa itu ada mungkin gang-gang yang dalam hal ini mungkin belum adanya pengerasan, contohnya kan dilakukan pengerasan, sehingga dana yang dianggarkan 1,2 M tadi itu diserap sepenuhnya untuk keperluan desa ini tadi. Nah inilah yang dalam hal ini yang dimaksudkan ada prestasi ya, akuntabilitas ini. Baru rencana kerja dan anggaran sebagaimana ini ya, penyusunan rencana kerja tahun-tahun berikutnya ini, ada perakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun. Begitu, ada memperkirakannya. Seperti itu ya. Jelas ya? Jadi maksud dan tujuan ya berbasis kinerja ini ya tentu mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja. Nah, itu tadi. Ada output, ada dampak ya, outcome ya atas alokasi belanja inputnya tadi yang ditetapkan. Itu jadi saya ambilkan contoh. Jelas ya, outputnya apa? Ada dalam hal ini masyarakat yang menikmati, mempermudah ya. Ada dampaknya, outcome-nya apa? Dampaknya itu masyarakat itu tidak lagi mengeluarkan biaya yang mungkin estimasinya kalau misalnya pemanenan dia harus mengeluarkan 6 juta. Sekarang karena udah gampangnya akses jalan hanya sekitar 1,5 saja untuk biaya pekerjanya aja yang memanen contohnya. Ya kan? Dalam hal pemupukan contoh ini dalam segi pertanian yang sangat-sangat mudah saja kita pahami dulu ya. Nah, jadi itu sesuai dengan alokasi ataupun inputnya yang ditetapkan. Nah dalam hal ini juga disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam 1 tahun anggaran. Nah, program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra ataupun tupoksi Kementerian Negara ataupun lembaga. Jadi jelas ya dalam hal ini ya, maksud dan tujuan berbasis kinerja yang dimaksud. Oke? Dalam penjelasan ini ada yang kurang paham, kalau kurang dimengerti silahkan saudara kita diskusikan, karena minggu lalu pun saya sudah menyuruh saudara untuk membaca bagaimana asas-asas ya keuangan negara untuk dalam hal minggu ini ketika kita langsung berlangsungkan perkuliahan kita gampang untuk berdiskusi ya. Ada pertanyaan? Bertanya Pak. Ya silakan. Saya mau bertanya di slide ini Bapak sampaikan bahwa adanya pengutamaan upaya pencapaian hasil kerja atau output dan dampak outcome atas alokasi belanja atau input yang ditetapkan. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah dalam pelaksanaannya mungkin saja input atau alokasi belanjanya akan berubah? Mungkin karena seperti contohnya kalau misalnya APBN-nya untuk penggunaan untuk pembangunan jalan dan jembatan mungkin ada perbandingan gitu Pak. Misalnya dalam hal pembelian misalnya semen atau pasir, misalnya kalau misalnya ada perbedaan harga gitu dicari yang lebih murah, mungkin dicari yang lebih murah, dan mungkin hasilnya juga akan berbeda. Itu akan apakah ada kemungkinan seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, bagus ya pertanyaannya ya. Tadi siapa namanya? Marco ya? Samuel Pak. Hah? Samuel Bunga Pak. Oh Samuel ya, Samuel Buharaja Nadek ya, Samuel. Jadi Samuel dalam suatu proyek atau pekerjaan yang dilakukan pemerintah ini ya, ini
harus direncanakan terlebih dahulu. Ya, apa direncanakan dulu? Jadi pemerintah itu punya standarisasi, ya spesifikasi tadi. Ya ibaratnya nggak mungkin lah dalam hal ini biar murah, biar hemat, begini, tidak seperti itu. Artinya jangan ibaratkannya, contohnya dalam pembangunan tadi saudara ada singgungkan masalah jembatan contohnya gitu ya. Nah, kalau ibaratkan untuk menjembatan, ya kalau ibaratkan kita bilang semen yang murah-murahan lah, kita ambil contohnya biar menghemat begitu kan. Tapi kan kualitas ibaratkan ketahanan nanti jembatan itu bagaimana gitu. Contoh ibaratkan perbandingan semen itu tadi, mungkin pasirnya 3 beko ya, 3 beko 1 sak semen contohnya. Ya, agak ingat saya itu sedikit ya kan. Dunia pertukangan. Nah, 1 sak semen, 3 beko pasir gitu kan. Rupanya biar menghemat dibuatnya 5 beko pasir, 1 sak semen kan begitu. Ini sebenarnya itulah yang dalam hal ini melanggar tadi, karena nanti ada tim pengawas dalam hasil pekerjaan itu. Jadi ada namanya dalam hal ini juga pejabat penerima hasil PPH. Nah, jadi dalam suatu proyek itu ada dibuatkan penetapan, ada nanti pengguna anggaran PA, ada nanti PPK pejabat pembuat komitmen, ada PPH penerima hasil, banyak lagi tuh bawah rentetannya. Nah, jadi dalam hal ini ya ada pengawasannya. Jadi tidak bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ditetap anggaran pemerintah pun dalam hal ini juga sudah ada harga standarnya. Contoh semen yang diperlukan misalnya harganya 60.000 begitu kan. Nah, yang diperlukan itu harus semen ini contohnya dibuat spesifikasikan agar ketahanannya seperti ini, karena sudah diuji kan. Dalam proyek ini pun juga sudah ada konsultannya dia semua ya. Dia tidak sembarangan, bukan ibaratkannya cara tukang biasa saja, tidak. Artinya dia sudah harus ibaratkannya ada konsultannya. Bagaimana konsultan ibaratkannya pembangunan jembatan contohnya, itu pun ya ada inputnya, itu pun ada anggarannya untuk bagaimana ya konsultan itu tadi melihat ini jembatan mau dibangun, ini jembatan ya diukur lah ya kan. Ya itu udah ada tim ya konsultan itu untuk menghitung biaya atau segala macam. Itu yang dalam hal ini harus harus dilaksanakan. Makanya baru ketika sudah ada dalam hal ini konsultan ataupun perencana tadi ya, konsultan perencana tadi melihat nih, oh ini dibutuhkan ini dilihatnya, baru di spesifikasinya yang dibutuhkan ini sekian nih, baru itulah diumumkan ataupun dilelanglah suatu pekerjaan itu. Kami mau, contohnya seperti kami mau bangun jembatan, siapa nih pihak ketiga yang mau bisa dalam hal ini kerjasama membangun jembatan ini dengan spesifikasi ini dia rencananya, dilelang lah itu, barulah datang perusahaan-perusahaan yang dalam hal ini mau melaksanakan. Itulah rekanan namanya ya kan. Rekanan ini tadi melakukanlah ibaratkannya, dilihatlah kalau begini spesifikasinya dengan harga yang tertentukan ini, kami berani segini. Kami berani misalnya mengerjakan ini sekitar 2M dalam membangun jembatan. Ada yang di sana, kalau spesifikasi seperti ini kami bisa lah 1,9M. Nanti tergantung di pemerintah kan mengajukan proposal. Dilihat nih mana yang sebenarnya dalam ini layak kan begitu kan. Dan ini akan dimenangkan nanti tentunya. Nah, jadi itu sudah ada nanti ibaratkan konsultan perencananya. Jadi tidak bisa sembarangan kita bilangkan oh ini biar hemat atau segala macam, tidak boleh seperti itu. Karena dia dalam hal ini ada berbasis hasilnya, kinerjanya. Jadi bukan berarti ibaratkan untuk menghematan APBN ataupun APBD dalam hal ini ya kita ibaratkan dengan produk-produk yang murah-murah saja lah, yang biaya seperti ini bisa nggak, mampu nggak, seperti itu. Dia dilihat juga kualitas ya, ketahanan, mampu nggak berjangka panjang atau segala macam. Itulah fungsi bagaimana konsultan perencana tadi ya kan. Ada lagi dalam hal ini ya, dalam pekerjaan ada lagi dalam hal ini perannya nanti konsultan pengawas.
ada yang mengawasi. Jaksa pun termasuk pengawas. Ya, P4 namanya. Inspektorat pun termasuk pengawas dalam hal ini, pekerjaan pemerintah ini tadi. Bagaimana? Nah, apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah diapakan ini, berarti ya rekan tadi dianggap melanggar kontrak. Dan hal ini adalah suatu ketentuan. Itu makanya ya di dalam suatu proyek pemerintahan dia di awal dicairkan hanya 15%. Ketika hasil pekerjaan itu sudah rampung semuanya, dibuat suatu laporan, diberikan kepada pemerintah dan dilihat kepada pengawas, tidak ada lagi kesalahan dalam fakta di lapangan terhadap laporan, ada tidak ada kesalahan. Kalau ada kesalahan dikembalikan, disuruh perbaiki. Nah, hasil perbaikannya itu disampaikan lagi, dilihat lagi ada nggak kesalahan atau segala macam. Kalau tidak ada lagi, barulah diterima dari PPH. PPH diberikan lagi ke PPK, komitmen, penjabat pembuat komitmen. Dilihat ada tidak, PPK pun berhak. Kalau misalnya ada kesalahan dan segala macam, dikembalikan lagi, bisa ada berhak. Kalau misalnya PPK dalam hal ini sudah melihat ya sesuai dengan PK perancangan perjanjian kerja ataupun sudah dengan KAK ya kerangka acuan kerja pekerjaan itu tadi, maka tanda tangani lah, maka sampailah kepada tangan PA, pengguna anggaran tadi. Nah, biasanya itu pengguna anggaran itu tanggung jawabnya oleh kadis-kadis biasanya pada umumnya ya. Jadi dalam hal ini barulah ditandatangani, barulah proses keseluruhan cair. Begitu dia ya, Samuel Buharaja ya. Makanya ada pencapaian hasil kerja, ada outputnya, ada dampaknya. Dampaknya bermanfaat tidak pada masyarakat itu. Bahkan bisa jadi ya ahli audit ya BPK pernah menyatakan ketika ada suatu pekerjaan dia tidak dalam hal ini memiliki dampak output, itu dianggap pekerjaan itu total loss. Ketika total loss ada penganggaran, maka dianggap itu sebagai korupsi, kerugian negara. Begitu ya Samuel ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, ada yang lain kira-kira? Saya Pak. Ya silakan. Jadi terkait sebenarnya pertanyaan ini terkait dengan yang disampaikan dengan Samuel tadi. Misalnya terjadi perbedaan harga pada saat input. Nah, apabila Pak nih misalnya nih pada pengerjaan sekitar mungkin 80%. Nah, kemudian seminggu berikutnya terjadi musibah atau kecelakaan gitu Pak. Jadi menyebabkan beberapa bangunan itu runtuh ataupun rusak gitu Pak. Nah, kemudian para pekerja ataupun orang-orang yang mengurus tersebut tuh ingin melakukan sebuah perubahan atau kebaikan gitu Pak. Bagaimana proses inputnya Pak? Ya, baik ya, pertanyaan yang luar biasa nih Margareta ya. Itu banyak kejadian di pekerjaan di gunung itu contohnya. Karena di pegunungan itu kalau cerita bencana ada force majeures. Itu di perjanjian kerja ada nggak diatur terkait ibaratkannya force majeures ya. Tapi kalau ibaratkan yang banyak terjadi itu misalnya gini, pasir sudah diletakkan misalnya 3 dump truck atau 4 dump truck di pinggir jalan, ternyata hujan mengguyur sangat deras sehingga dalam hal ini pasir itu jatuh ke parit tadi, hilang pasirnya nih, larinya ke sungai. Itu ada tuh kejadian itu seperti itu. Nah, itu kan menyebabkan. Nah, ini sebenarnya ini menjadi polemik. Harus dilihat kembali lagi kepada perdatanya. Bagaimana perjanjian kerja antara rekanat dengan pemerintahan ini tadi diatur enggak ketika ibaratkannya di perjanjian itu. Nah, kalau misalnya dalam hal ini jelas nanti diatur, bisa. Tapi biasanya itu kalau tidak jelas itu tanggung jawab rekanat karena tidak ada diatur, misalnya seperti itu. Nah, itu biasanya itu terjadi itu kerugian. Biasanya itu pemain-pemain proyek ataupun rekanat tadi itu ya pemborong lah kita bilangkan kan. Nah, jadi terjadi kerugian karena itu tadi tidak dalam hal ini tidak dalam hal ini dia dibilang ada unsur kehati-hatian. Contoh misalnya udah tahu dia ini misalnya ya pada suatu tempat pekerjaan itu sering hujan atau segala macam ya, janganlah pasir langsung ditumpuk begitu banyaknya sehingga nanti hujan datang langsung hilang pasirnya tadi ya. Sebagian saja lah dulu yang
dalam hal ini masuk ini untuk kerja 2 hari dulu, sudah selesai, ditutup semua. Ya itu yang harus difikirkan spesifikasi. Makanya ada tim peninjau lapangan itu. Makanya mengambil proyek itu pun ya seorang perusahaan ataupun CP dalam hal ini ataupun PT yang dalam pekerjaan rekan pemerintah ini sendiri harus benar-benar jeli. Ini jangan pula nanti kita proyek ini seperti ini yang sebenarnya ada dalam hal ini pun sebenarnya mau mendapatkan keuntungan, terakhir yang ada buntung, kan begitu. Harus dilihat. Nah, tapi kalau terkait bagaimana bencana alam yang saudara katakan itu tadi kan cerita bagaimana cuaca dan segala macam. Kalau bencana alam itu kan ada diatur ibaratkan force majeure. Nah, pengaturan dari force majeure itu bagaimana? Itu kan beda cerita lagi. Kan begitu kan? Beda cerita lagi. Dalam hukumnya bagaimana force majeure, dalam perdata bagaimana pengaturan force majeure-nya tadi. Itu contoh. Tapi kan ada bukti laporan. Kenapa dalam hal ini kan bisa disampaikan. Tapi biasanya itu menjadi kendala begini. Kendalanya proyek itu dicairkan ketika pekerjaan itu harus selesai. Nah, pada 80% pekerjaan terjadi ini bencana alam. Itu bagaimana? Kan ininya menjadi polemiknya. Kan begitu kan? Sedangkan pencairan tadi mana bisa dicairkan walau belum 100%. Kan begitu. Nah, itu makanya di PK itu diatur tidak terhadap misalnya force majeure, bencana alam, apa segala macam. Itulah tugas-tugas sebenarnya ya sarjana hukum dalam hal ini membackup. Maka terkadang ya para pemain proyek ini pun atau rekan ini itu dia perlunya menggandeng sarjana hukum ya. Sarjana hukum ataupun pengacara ataupun ibaratkannya bagian legal dari perusahaan itu harus ada. Kenapa? Itulah dia ibaratkannya untuk mengkoreksi setiap PK, perjanjian kerjanya itu tadi. Ada nggak? Jadi ibaratkannya apa fungsinya perjanjian kerja? Kita kembali lagi pada ilmu keperdataan, kan begitu kan? Artinya untuk meminimalisir ya kerugian ataupun ibaratkannya hal-hal yang tidak diinginkan untuk di kemudian hari. Nah, itu harus diperjanjikan contohnya. Makanya karena itu tugas ibaratkannya perjanjian membuatkan agreement tadi itu perjanjian tadi itu sendiri. Makanya dalam hal ini harus jelas, harus diatur. Kalau tidak diatur ya tanggung jawab si proyek lah. Karena pemerintah dalam hal ini tidak ada kita bicarakan bagaimana itu. Yang penting 100% ini jadi kita cairkan sesuai dengan asas tahunan tadi sebelum 31 Desember contohnya, ataupun dah ada di PK diselesaikan dalam 3 bulan contohnya. Lewat daripada itu tidak ada karena sudah menganggap bertentangan dengan PK perjanjian kerja. Maka dalam hal ini pemerintah tidak mengeluarkan itu. Contohnya. Gitu ya Margareta ya. Ada kurang jelas kira-kira? Jelas ya. Ada yang lain? Ya, silakan Andre Mian. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Andre Miansari. Pak, saya mau bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya ini timbul karena pertanyaan sebelumnya disampaikan oleh teman saya Samuel, begitu. Nah, dan poin yang ingin saya tanyakan itu lebih menekankan kepada asas akuntabilitas berorientasi pada hasil seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi. Pak, dari tadi kan kita berbicara bahwasannya apabila pemerintah ingin mengerjakan proyek itu harus membuat anggaran terlebih dahulu, di mana dalam membuat anggaran itu haruslah memiliki perencanaan, kemudian perkiraan dan sebagainya. Dan juga berdasarkan apa yang telah Bapak sampaikan, anggaran yang dibuat oleh pemerintah itu berbasis kinerja. Yang ingin saya tanyakan adalah begini Pak, dalam dunia nyata begitu Pak, kita bisa melihat bahwasannya ada begitu banyak justru proyek-proyek dari pemerintah itu yang tidak sesuai dengan hasil yang mereka harapkan. Misalnya pembangunan jalan atau misalnya pembangunan jembatan. Ada begitu banyak misalnya jembatan-jembatan ataupun jalan-jalan yang dibangun oleh pemerintah yang ibaratnya itu menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Justru dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ada yang jembatannya sudah ambrol, ada yang jalannya sudah kembali bolong-bolong. Atau misalnya kita lihat contoh lainnya itu adalah contohnya itu saya juga mau menyentuh ke bidang dampak gitu Pak. Dikarenakan kan dari tadi yang Bapak jelaskan bahwasannya dalam
proyek tersebut harus ada outcome-nya, dalam artian harus memberikan dampak kepada masyarakat luas. Nah, bagaimana akan memberikan dampak sementara hasil kinerja yang dikerjakan oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan target yang mereka anggarkan, begitu Pak. Dan misalnya lagi contohnya itu adalah, misalnya kita lihat beberapa waktu yang lalu itu pernah viral tentang tugu patung Gajah Mungkur Pak, kalau saya tidak salah. Nah, itu kalau saya tidak salah, dana yang digelontorkan oleh pemerintah Jawa Timur untuk mengerjakan tugu itu sekitar 1 M. Dan bahkan yang kita juga sama-sama tahu ada tugu apa ya namanya, kayak instalasi bambu itu Pak, yang diagung-agungkan oleh Bapak Anies Baswedan, begitu Pak. Itu kan kalau membuat tugu itu kan Pak, dia kalau saya tidak salah itu 500 juta lebih, dan banyak masyarakat Jakarta itu yang justru memandang bahwasannya tugu itu nggak ada seninya sama sekali mungkin, dan mereka memandang bahwasannya nggak ada dampaknya bagi masyarakat, begitu Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah, bukankah ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara asas yang apa yang diharapkan oleh asas yang kita pelajari dengan apa yang terjadi di masyarakat? Dan juga Pak, kalau misalnya kita singgung mengenai jembatan-jembatan yang gampang ambrol tadi dan juga jalan-jalan yang gampang rusak tadi, bukankah ini menunjukkan bahwasannya mereka ada semacam kayak mempermainkan dana yang sudah dianggarkan oleh pemerintah Pak, begitu. Kalau misalnya pun hal itu memang terjadi, lantas bagaimana pemerintah dalam menindaklanjuti dan menanggapi hal tersebut, begitu Pak. Terima kasih Pak. Baik ya, Andre Miansari ya. Ini pertanyaannya luar biasa kali mahasiswa saya ini, memang semuanya pertanyaannya. Jadi itulah sebenarnya tugasnya ya saudara nanti yang bercita-cita sebagai ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi dibilang jaksa, ada yang menjadi pengacara dan hal sebagainya. Nah, kan jelas dalam hal ini pemerintah juga setelah membuat aturan, ya, telah membuat ibaratkannya ada pengawasan dari APIP sendiri, itu aparatur pemerintah ya internal, itu adalah orang inspektorat contohnya, ada orang BPK dalam hal ini ibaratkannya melakukan pengawasan bagaimana hasil pekerjaan segala macam. Ada nggak temuan ibaratkannya dalam hal ini menyebabkan tidak kesesuaian yang spesifikasinya saudara sebutkan itu tadi contohnya. Dalam hal ini juga pun ada juga ya peran serta ibaratkannya jaksa dalam hal ini melihat suatu pekerjaan itu. Nah, maka dalam hal ini itu sebenarnya tegas diatur dan tegas sebenarnya ketika pemerintah terbukti ataupun dalam hal ini proyek itu terbukti melanggar ibaratkan asas-asas keuangan negara ini sendiri tadi ya, dan ada hasil audit yang menyatakan dari BPK sendiri atau BPKP ini sendiri yang menyatakan adanya kerugian negara yang timbul dalam hasil proyek misalnya X, kita sebut hal tersebut. Nah, ini akan diproses secara hukum yang berlaku ya, dimana sebenarnya ya kalau terhadap ibaratkannya peran serta pemerintah ini sendiri, yang pertama dilihat dulu, diselesaikan dulu secara keperdataan bagaimana tanggung jawab rekanan. Contohnya misalnya kalau kesalahannya itu di rekanan ya kan, di rekanan diselesaikan dulu secara keperdataan ya, berarti artinya dia uang prestasi dong ya kan, tidak sesuai dengan sebagaimana agreement perjanjian yang telah disepakati tadi dituangkan dalam hal PK. Nah, kalaupun misalnya itu tidak tercapai, apa yang dilakukan langkah solusi penyelesaiannya? Nah, ada dia dalam hal ini ya, BPK dalam hal ini dia mengutamakan dulu kalau misalnya ada kerugian yang timbul, itu dibuatkan audit, diserahkan kepada pemerintah, ini ada ibarat temuan kami, ada kerugian dana sebesar ini di bagian ini. Nah, ini diupayakan dulu untuk dilakukan secara administrasi ya, dilakukanlah pembayaran. Misalnya dilihat dalam proyek ini, dilihat ada kerugian negara sekitar 200 juta ya, dalam spesifikasinya dispesialisasikan, itulah diaudit namanya, seluruhnya diaudit. Nah, bagaimana tetap bisa jadi di perencanaannya kah ya, karena bisa jadi bahkan konsultan perencanaan itu pun harus punya di bidang sertifikasi konsultan perencanaan. Apabila orang tidak memiliki sertifikat konsultan perencanaan, tentu dalam hal ini kan sudah menyalahi suatu aturan
ya kan, di bidang perencanaan sudah ibaratkan mengalami kerugian, ataupun ibaratkannya orang-orang di dalamnya itu diklarifikasi ternyata hanya numpang nama contohnya. Hal ini kan ibaratkan ketika di laporan dia membayarkan si fulan, tapi ibaratkan nyatanya si fulan dikonfirmasi tidak ada menerima uang tersebut. Nah ini menjadi suatu kerugian juga, kan begitu, ada manipulasi data. Nah ini biasanya dilakukan juga, ditegur. Nah diberikanlah ibaratkan hasil audit tadi kalau misalnya pada wali Pemko dulu, atau misalnya Pemprov, ada ibaratkan user Pemda, diberikan itu dari BPK kerugian tadi itu, baru pemerintah tadi memanggil nih rekanan. Kalau misalnya disalah di rekanan, kalau misalnya pemerintah di bagian PA atau PPK segala macam dipanggil juga, ini kerugian negara hasil audit ini kamu kembalikan. Nah ini dikembalikan sah. Nah, dikembalikan berapa kerugian yang misalnya hasil audit. Contohnya di perencanaan kerugiannya hanya sekitar 10 juta, dikembalikan orang rekanan. Nah, dengan contoh entah kelebihan bayar, tahap apa segala macam, begitu kan. Itu dilakukan di pembendaharaan daerah. Kalau misalnya di daerah jadi diutamakan dulu, kan begitu. Nah, dari hasil audit itu pun ada waktunya itu hanya 60 hari. Ya, waktunya itu hanya ibaratkan 60 hari. Lebih dari 60 hari itu misalnya tidak tercapai secara administrasi ini tadi penyelesaiannya, maka dilakukanlah dia. Apa yang dilakukannya? Dilakukanlah dia ibaratkannya proses pemidanaan. Jadi perdata tadi sebenarnya dahulu misalnya gagal, administrasi gagal, barulah yang terakhir pemidanaan. Kenapa yang terakhir pemidanaan? Ya, ini bersinggungan dengan asal ultimum remedium, bahwasanya pidana itu merupakan upaya terakhir untuk dalam penyelesaian. Karena menganut itunya, ya, adanya upaya terakhir itu. Jadi ketika perdata tidak jalan, ya, baru administrasi tidak jalan, maka terakhir adalah pidana. Maka itulah ibaratkannya seseorang tersebut harus dihukum. Itulah peran serta mungkin jaksa, ya kan, dalam hal ini melihat ada kerugian negara, digalilah ibaratkannya informasi-informasi, dibuatlah suatu ibaratkannya dakwaan terhadap orang, siapa yang ditentukan siapa tersangka, digelar lagi kembali siapa ibaratkannya menjadi tersangka dalam proyek ini. Saya kan begitu kan, ada nggak ibaratkannya turut serta, ada nggak peran ibaratkannya otak pelaku. Nah, dilihat siapa ibaratkannya kesalahannya, karena ada junto 55, 56, nah, ya kan, turut melakukan, kan begitu ya. Jadi ada kesinambungannya, itu kan untuk membahas itu jadi berentetan. Makanya saudara itu belajarnya itu ada yang belajar HAM, ada belajar pidana, ada perdata, karena di prakteknya pada lapangan itu nanti semua saling berkaitan satu antara lain. Selesai ini nanti bahas ini, selesai bahas ini, selesai bahas ini, begitu. Nah karena kita kajiannya administrasi negara, maka penyelesaiannya kita ceritakan secara administrasi, begitu. Tapi itu tadi ada asas ultimum remedium tadi, itu adalah penyelesaian pidana tingkat paling terakhir, ya, harus selesai secara perdatanya dulu, ya, karena dia perjanjian, ya, itu kan mengikat private tuh, ya kan, baru secara administrasi pengembalian negara, baru yang ketiga adalah pemidanaan. Nah jadi kalau apabila nih saudara menilai, masyarakat menilai nggak ada gunanya itu patung itu disebutkan, kan begitu kan. Ya penilai dalam hal ini kan ada dari pemerintah, ada dari BPK, kan begitu. Ya kegunaannya bagaimana sebenarnya? Dia kan dilihat itu, kan ada kajian-kajian yang perlu dalam hal ini. Bukan hanya secara kasat mata aja kita menyatakan itu sebenarnya tidak ada berguna atau segala macam. Kalau misalnya disebutkan itu menjadi ikon, karena itu termasuk kan daerah ibu kota segala macam, diambil lagi kajian filosofinya dan segala macamnya itu. Kenapa ada patung itu, ada sejarahnya segala macam, kan tidak bisa juga ibaratkannya dengan dengar ibaratkannya mungkin beberapa sekelompok masyarakat menyatakan itu tidak berguna, tapi kan harus ada ibaratkannya membantah ibaratkannya itu tidak berguna juga. Dalam ini kan ada ibaratkannya orang-orang yang dalam ini menjembatani tugas-tugas atau jabatan tersebut, sehingga menyatakan itu sebenarnya tidak ada kegunaannya. Yang menjabat berarti karena tidak ada ibarat kegunaan mengakibatkan total loss contohnya, kan begitu kan. Nah itu kan harus ada kajian-kajiannya, tidak ada serta merta kita melihat untuk apa dibangun patung, kan itu kan hanya ibaratkan secara
global ataupun secara awam kita sebutkan. Tapi untuk mengategorikan ya berguna atau tidak segala macam itu kan perlu kajian-kajian yang mendalam, kan begitu. Maka ibaratkannya dalam hal ini perlu adanya konsultan perencana. Nah, sudah ibaratkan memang direncanakan segala macam, gunanya itu apa, memang ditempatkan di strategis contohnya. Nah, itu jadi seperti itu ya Andre Miansari ya. Kalau misalnya terhadap proyek-proyek yang tidak sesuai, banyak yang tidak sesuai spesifikasi, ya mungkin dalam hal sekarang ini Andre sebagai dalam mahasiswa karena belum terjun langsung, namanya kan dalam hal ini kan masih menyiapkan kemampuan lah ya, kemampuan teknik skill dalam tentang hukum, mempelajari hukum ini sendiri karena belum berkecimpungnya. Tapi kalau saudara sudah berkecimpung di contoh di jaksa, di lawyer, di hakim, banyak sekali ibaratkannya ya proyek-proyek pemerintahan yang 2017 baru kecium ya kesalahannya di 2021, di 2020 banyak sekali. Bukan dalam hal ini ibaratkannya tidak ada pemrosesan. Kan artinya dalam hal ini kan tidak mungkin juga ketika ibaratnya kita lihat kasat mata ini kenapa itu tidak spesifikasinya. Kalau misal kita selidiki, entahnya sudah dibayar kerugian negaranya melalui administrasi, contohnya, iya kan? Nah, atau ibaratkan entah sudah ibaratkan ini prosesnya, PA-nya pengguna anggaran untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut berdasarkan asas akuntabilitas berbasis kinerja ini, contohnya. Jadi ya kan, orang-orang siapa yang termasuk, kan begitu. Nah, yang dilihat juga ibaratkan dari kewenangannya, dia di kewenangan dari mana didapatkan bersumbernya, secara delegasi kah, secara mandat kah, bagaimana kewenangan pertanggungjawaban antara delegasi, bagaimana kewenangan pertanggungjawaban dari mandat, itu kan kajian administrasi semua. Nah, baru kita tentukan bagaimana ada nggak kerugian negaranya, bagaimanakah ibaratkan ahli barang dan jasa menyatakan bertentangan enggak dengan undang-undang barang dan jasa, contohnya kita bilang. Nah, baru bagaimana audit, ada tidak audit yang timbul yang ditetapkan oleh BPK, begitu. Ketika ada timbul, berarti memang udah itu menjadi dasar atau tolak ukur menjadi suatu itu keanggaran ibaratkannya kerugian dalam suatu negara, kan begitu. Nah, barulah dalam hal ini dilihat bagaimana ada nggak mens reanya. Apa mens rea? Itulah dalam kajian pidana. Ya kan? Ada misalnya pengguna anggaran, dilihat dia kesengajaan atau kealpaan. Ya kan? Tanya memang sengaja dia. Ada nggak dia lalai segala macam. Jadi kajian hukum itu, makanya profesor menyebutkan apa itu hukum tidak bisa didefinisikan sebenarnya. Apa itu hukum? Tapi definisi hukum bisa kita definisikan. Begitu. Tapi kalau ditanyakan apa itu hukum? Sangat luas kajian hukum ini. Karena membahas hukum ini dengan seluruh penjuru aspek. Untuk membahas satu kasus saja. Ada muatan perdata, administrasi, iya kan? Ada ibaratkannya hukum ekonominya juga. Jadi banyak. Begitu ya, Andre ya, Mian ya. Jadi banyak proyek-proyek yang dalam hal ini mungkin saudara lihat sebenarnya. Kalau saudara cek dan cross check, ya, misal terhadap korupsi, ya. TPK contohnya itu kan banyak sekali. Saya pun ada beberapa, ya dalam hal itu masih ada beberapa saya tangani kasus korupsi, ya dalam hal ini mungkin sidang lah, sudah ibaratkannya tim kantor dalam hal kita perapit. Karena pemrosesan ibaratkannya penetapan tersangka yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum ini ada dalam proses itu salah, keliru contohnya. Jadi ibaratkannya gara-gara proses itu tidak sesuai, maka ada hak yang diberikan oleh hukum kita pra-peradilankan. Jadi ada pun agenda pada hari ini adalah pemberian bukti serta saksi dari pemohon. Nah, kalau pra-peradilan itu pemohon dan termohon namanya. Ini di Tanjung Balai perkaranya. Nah, walaupun nanti ketika mau dilimpahkan itu akan disidangkan di pengadilan negeri karena tipikor itu dia tidak ada di daerah. Dia di pusat. Kalau Provinsi Sumatera Utara dia di Medan. Jadi korupsinya misal Tanjung Balai, sidang korupsinya di Medan wajib. Di Kabanjai, Medan wajib.
Stabat Medan wajib. Nah, begitu dia. Yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan. Ya, jadi banyak ya Andre ya, kalau permasalahan proyek-proyek pemerintahan yang diapakan. Itulah kinerja. Nanti kalau misalnya mana tahu Andre jadi jaksa atau segala macam yang serta teman-teman yang lain, itu tugas saudara itu sebagai melihat, ya kan? Ada nggak kesalahan atau segala macam. Begitu ya. Terima kasih Pak. Ya. Dah jelas apa kurang jelas? Sangat jelas Pak. Sangat jelas ya. Ya, ada yang lain mau bertanya? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Nugraha, NIM 190-2036. Sebelumnya kembali kita mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya pahlawan kita dalam tragedi tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di perairan Bali. Dari kejadian tersebut belakangan diketahui bahwa adanya ketimpangan anggaran Pak di 3 matra TNI sebagai tulang punggung pertahanan kita. Saya bacakan data untuk tahun 2020 bahwa TNI AD mendapat anggaran itu sekitar 55 miliar, sedangkan AL itu sekitar hanya 33 miliar dan AU hanya 15 miliar. Kemudian Pak, dari data kembali APBN 2021 Kementerian Pertahanan itu menganggarkan 137 triliun dan menjadi kementerian yang nomor 2 paling besar untuk anggaran setelah Kementerian PUPR. Dari terjadinya tragedi ini, kemudian anggaran di dalam Kementerian Pertahanan itu dikritisi oleh sebagian pihak, baik itu akademisi maupun pengamat militer, dan kinerja Kementerian Pertahanan dipertanyakan dengan anggaran yang begitu besar. Tentunya tadi saya sekilas membaca mengenai asas-asas berkaitan dengan asas keterbukaan, bahwa memang benar bahwa di dalam asas keterbukaan memperhatikan perlindungan terhadap rahasia negara. Mungkin itu menjadi dasar bagi Menteri Pertahanan yang saat 2019 diundang untuk rapat kerja bersama Komisi 1 DPR dengan tidak terlalu dalam tanda kutip buka-bukaan mengenai angka dan rincian anggaran pada saat itu. Pertanyaannya adalah rahasia negara seperti apa yang dilindungi di dalam asas pengelolaan keuangan negara. Kemudian apakah tindakan Menteri Pertahanan itu bertentangan sepenuhnya atau tidak bertentangan sebagian terhadap asas-asas pengelolaan keuangan negara ini Pak? Mengingat saya juga termasuk salah satu orang yang mengkritisi anggaran pertahanan kita yang terkesan dirahasiakan dan tidak adanya transparansi gitu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Baik ya, ini lagi pertanyaannya luar biasa ini si Surya Nugraha ini ya kan. Jadi sebenarnya tadi Surya bertanya tapi dia langsung menjawab karena pertanyaannya disinggungkannya asas keterbukaan tapi disinggungkannya juga ada kerahasiaan negara, begitu ya. Yang menjadi pertanyaan paling sangat mendasar itu apa sih sebenarnya kerahasiaan negara ini? Makanya dilanggarlah suatu asas-asas keuangan negara, kan begitu ini pertanyaannya nih, ya kan? Jadi memang kalau kita membahas ya kerahasiaan negara, ya, artinya dalam suatu keterbukaan itu tentu secara rinci yang harus dijabarkan, kan begitu. Nah, terkadang kalau misalnya karena secara rinci itu harus dijabarkan, itu bisa diakses oleh umum, artinya dikonsumsi oleh umum, sehingga dalam hal ini ada kekhawatiran ketika negara dalam hal ini melakukan proyek untuk mempertahankan negara dengan membangun contohnya banyak bangunan-bangunan, contohnya dalam hal ini yang sebenarnya banyak yang kita tidak ketahui, contohnya untuk mempertahankan keamanan negara kita ini diketahui ataupun dibukakan secara publik, hal ini menimbulkan ya atau diketahuinya nanti kelemahan kita oleh negara lain ya, sehingga kita kategorikan, sehingga dalam hal ini
negara lain itu tahu di mana titik kelemahan, ibaratkannya sudah sejauh manakah ya pertahanan ya negara kita ini, seperti itu, dengan ibaratkannya spesifikasinya itu seperti apa saja, begitu dia. Jadi karena ada kekhawatiran itu makanya ibaratkannya untuk pertahanan negara itu datanya itu dirahasiakan. Ada kronologisnya, sejarahnya. Memang dalam hal ini saya udah sangat lama sebenarnya, dulu waktu masih saya S1 itu saya baca buku itu. Jadi kalau sekarang dijabarkan kalian di isi buku itu, saya pun agak lupa ingat lah, karena sudah sudah terlalu lama saya baca. Karena pada intinya itulah dasar mengapa dalam hal ini disebutkan kerahasiaan negara, keamanan negara ini sendiri, pertahanan negara ini tadi tidak boleh dibuka-bukakan, begitulah. Nah, jadi alasan itu yang sebenarnya sampai saat ini menjadi pertanyaan yang sangat apa ya dibilangnya, sangat menarik dan sangat dalam hal ini mempertanyakan di kepala kita, apa sih sebenarnya yang harus dirahasiakan, begitu. Karena di bagian pertahanan ini sendiri ya, dana-dana untuk ibaratkannya itu memang wajib dirahasiakan ketika dikonsumsi publik ini tadi ya. Artinya kita nggak tahu secara politiknya bagaimana pertahanannya itu sendiri, politik di antara beberapa politik internasional. Contohnya bagaimana ibaratkannya sekarang yang kita tahu juga ada perang, dalam hal ini perang secara ekonomi ya, secara tidak langsung adanya suatu perang itu sendiri ya. Ada juga dalam hal cybercrime ya. Cybercrime dalam hal ini ibaratkannya bisa dibobol suatu pertahanan negara atau segala macam lain hal sebagainya. Jadi karena hal tersebutlah sebenarnya yang dasarnya sekali sebenarnya kerahasiaan negara itu tidak bisa dipublishkan ataupun tidak bisa dibukakan secara umum ataupun dikonsumsi oleh masyarakat Republik Indonesia ini. Dan dalam hal ini kalau kita singgungkan, namanya membuatkan suatu jurnal, tentu adanya pro dan kontra. Seperti mungkin saudara yang kontra dengan kerahasiaan negara, begitu ya. Itu banyak, kalau misalnya kita bantai dengan asas-asas keuangan negara, itu sudah menyalahi aturan. Karena ya prinsipnya pertahanan negara itu bersumberkan dari keuangan negara, ada APBN, kan begitu. Nah, jadi artinya ada nggak sih sebenarnya di prinsip keuangan negara ini dikecualikan khusus ibaratkannya untuk pertahanan negara yang kita ketahui dalam Undang-Undang Keuangan Negara contohnya. Kalaupun ada, itu berarti memang dalam hal ini sudah ada legalitas ibaratkan untuk Menteri Pertahanan untuk merahasiakan, kan begitu. Nah itulah kalau misalnya kita mau lebih kritisi secara dalam. Nah tapi secara umumnya itu tidak bisa disampaikan ke informasi publik, karena itu tadi ada kekhawatiran seperti itu. Karena dana anggaran yang tadi berapa, Surya? 137 triliun ya. Kedua terbesar ya setelah PUPR ya. Kalau PUPR dalam hal ini kita lihat ya kinerja PUPR ya kan, ada pembangunan di Papua atau segala macam jadi memang terlihat jelas. Kalau pertahanan ini apa ini, kita ambil contoh misalnya begitu kan. Nah, jadi itulah dia yang dalam hal ini sebenarnya menjadi polemik. Memang sih sebenarnya kalau misalnya kita bahas ya, saya selaku dosen di Hukum Administrasi Negara, saya pun mempertanyakan hal demikian. Mengapa hal tersebut diperbolehkan? Karena dalam asas-asas keuangan negara dalam hal ini harus secara terbuka keuangan negara itu sendiri, dari yang bersumber dari APBN khususnya. Begitu ya, Surya ya. Kalau saya minta jawabnya hanya sebatas itulah dia, karena sudah sangat lama buku tentang rahasia negara itu, tentang pertahanan itu sudah sangat lama saya baca, hingga saya dalam hal ini belum bisa menjelaskan secara rinci. Tapi pada intinya ketika itu dibukakan
ya presiden saja pun tidak berani dalam hal ini untuk memaksakan menteri pertahanan, siapapun menteri pertahanan itu tidak berani dipaksakan untuk mengungkapkan secara rinci bagaimana keuangan negara yang bersumberkan APBN yang diperuntukkan 137 triliun itu tadi. Begitu ya Surya ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi yang Bapak sampaikan tadi mengenai pertahanan tadi yang dikecualikan di dalam undang-undang negara, dikecualikan Pak. Saya kebetulan pegang itu data mengenai undang-undang nomor 1 tahun 2004 itu, dan tidak ada satu kata yang saya baca Pak. Sependek pembacaan saya tidak ada satu kata mengenai pengecualian tentang keterbukaan terhadap anggaran pertahanan. Nah, jadi kalau dalam artinya gini, berarti kan menjadi polemik kan, diibaratkannya sekarang kan kita kan berceritakan hukum kan bagaimana ibaratkannya itu diatur, kan begitu. Nah, bagaimana di pertahanan, apakah ibaratkannya ada diatur tidak mereka dasarnya, berarti kan artinya ada kontradiktif antara undang-undang keuangan negara ini sendiri dengan pertahanan negara. Ini kan menjadi pertanyaan yang sangat mendasar, kan begitu kan. Nah ini sebenarnya perlu kajian-kajian ataupun analisis, bisa menjadi penelitian Surya Nugraha, bisa jadi riset penelitian skripsimu, ya benar, bukan hanya senyum-senyum. Ini artinya kan menjadi polemik, ya kan. Tentu kan ada ibaratkannya ada kesimpulan nanti yang harus kita dapat simpulkan, ada juga nanti saran. Contohnya apabila dalam hal ini mungkin perlu direvisi, misalnya di undang-undang keuangan negara terhadap ibaratkan pengecualian karena menimbulkan ketidakpastian hukum, kan begitu, iya kan? Nah, sama seperti ibaratkan dulu saya kalau misalnya kajian saya misalnya kan di hukum investasi, kajian saya itu di undang-undang pada saat itu belum ada undang-undang cipta kerja, kan begitu kan. Undang-undang hukum investasi itu tahun 25 tahun 2007 itu tentang penanaman modal, itu bertentangan dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 itu tentang pemerintah daerah. Di pemerintah daerah ya investasi itu diberikan kepada otonomi daerah, sedangkan di undang-undang penanaman modal 25 tahun 2007 itu pada pusat. Artinya dalam hal ini kan mengangkangi ibaratkan otonomi daerah sebenarnya, kan begitu. Nah ini itu menjadi penelitian tesis saya pada saat itu, bagaimana prakteknya di lapangan dan segala macam, dan benar antara instansi-instansi ataupun instansi pemerintah sendiri ya terjadi disharmonisasi, artinya tidak ada kesesuaian. Yang ini mengharapkan sebenarnya diberikan ibaratkannya mandat yang diberikan Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM contohnya, ya kan. Nah tapi kenapa dana yang dikeluarkan dana Pemkap terhadap ibaratkannya ada diletakkan administratur di setiap ibaratkan kawasan ekonomi khusus contohnya, ya kan, kawasan ekonomi khusus di penanaman modal sendiri. Nah seharusnya kalau memang ibaratkan undang-undang 25 tahun 2007 menyatakan itu ibaratkan secara pusat, anggarannya pasti secara pusat. Ini kenapa pertanyaannya itu karena ada kontradiktif loh. Sedangkan ibaratkannya proses pelayanannya, pekerjanya, ibaratkan administraturnya pada daerah, sedangkan Undang-Undang 25 tahun 2007 itu menyepakati itu harus diberikan oleh ke pusat contohnya. Ini kan menjadi yang kontradiktif seperti itu. Itu kan perlu penelitian. Ya, jadi berdasarkan penelitian itu menciptakanlah kegunaan nanti. Bagaimana kajian kita sebenarnya secara filosofisnya, kajian hukumnya, secara ekonomisnya seperti apa. Begitu kan, secara kita lihat kan juga selaku teori ataupun asas-asas seperti itu juga kan. Nah, ini menjadi acuan pemerintah nanti dalam merubah mungkin peraturan perundang-undangan nanti yang diberlakukan. Begitu ya Surya kalau menurut pandangan saya, karena ini memang isu-isunya memang sangat hangat, kritisinya segala macam. Jadi kita kritik pun harus berdasarkan kajian. Makanya saya rasa karena saudara merupakan ya salah satu yang mengkritisi terhadap kerahasiaan negara terhadap Menteri Pertahanan itu tadi, ya ini harus saudara kaji yang lebih mendalam dengan saudara itu membuatkan judul skripsi tawaran saya.
Ya. Ada? Baik, ada lagi?